mendekat ya. Hayo, pastinya dapur udah mulai sibuk nyiapin makanan untuk sahur. Nah, kira-kira sahabat mau siapin menu apa nih buat sahur? Kalau masih bingung, nih ada referensi menu-menu yang paling favorit untuk dijadikan santapan sahur. Yuk kita lihat apa aja menunya. Yang kelima, tempe orek. Siapa yang nggak kenal sama menu satu ini? Tempe orek atau juga dikenal dengan tempe orak-arik memiliki rasa yang khas, gurih, manis, dan pedas. Tempe orek ini dibagi dua, ada tempe orek basah di mana tempe dipotong dadu, ada juga tempe orek kering di mana tempenya dipotong kecil-kecil ramping seperti ini. Cocok juga buat kamu yang nggak suka makan daging. Berikutnya yang keempat, pepes ikan dibungkus daun pisang. Nah, menu yang satu ini juga termasuk favorit untuk dijadikan santap sahur. Jenis ikannya bisa bervariasi, yaitu ikan mas, ikan kembung, ikan nila. Cara membuatnya juga cukup mudah. Ikan dan olahan bumbu dimasukkan ke daun pisang, direbus, lalu dibakar. Apalagi kalau ditambah daun kemangi, aromanya jadi menggugah selera. Berikutnya yang ketiga, perkedel kentang. Perkedel kentang juga menjadi favorit masyarakat Indonesia. Sederhana dan bisa dimakan di segala tempat dan suasana, termasuk untuk sahur. Cara membuatnya juga sederhana, sahabat. Kentang digoreng setengah matang dan dihancurkan, lalu dibentuk lingkaran, kemudian dimasukkan ke putih telur, terus digoreng. Biar sederhana, tapi rasanya nikmat sampai ke ubun-ubun. Berikutnya yang kedua, sayur asam. Hampir di setiap wilayah di Indonesia punya menu sayur asam dengan ciri khas wilayah masing-masing. Tapi yang biasa kita jumpai dan kita santap itu sayur asam Jawa Barat, sayur asam Betawi, atau sayur asam Jawa. Rasanya mirip-mirip, tapi yang pasti bahan-bahan yang ada di sayur asam wame sampai menuhin wadahnya. Ada kacang panjang, daun dan biji melinjo, nangka, jagung, kacang dengan warna kuah kemerahan. Kalau ada sambal terasi dan ikan asin, wih, santap sahur kamu bakal lengkap deh nikmatnya. Kira-kira apa yang pertama ya? Opor ayam. Kita semua setuju ya kalau opor ayam jadi menu yang paling favorit di saat bulan suci Ramadan. Selain ayam, menu berbahan santan kelapa dan bumbu dapur lainnya juga memiliki macam-macam variasi, terutama kuah santannya. Tapi, apapun tampilannya, opor ayam tetap membuat lidah menari-nari saat kita memakannya. Biasanya opor ayam disandang dengan ketupat dan sambal goreng. Wah, pokoknya nggak afdol kalau nggak ada opor ayam di meja makan kamu saat sahur. Nah, bagaimana sahabat? Sudah ada gambaran ya menu sahur apa yang akan kamu siapkan nanti? Marhaban ya Ramadan. Kayaknya kalau gue sih pepes. Pepes jamur. Wah, itu enak banget tuh. Jadi pepesnya dari sore kan. Nanti pas sahurnya tinggal, wah, makan pepes enak banget tuh. Aduh, tapi itu tadi terlalu ribet. Iya. Biasanya mah kalau sahur orang mah telur ceplok gitu. Nah, mie goreng gitu ya. Iya, apalagi kalau udah bangun lapar udah pajaran jadilah. Betul kan, yang penting kan ada energi buat seharian berpuasa, itu. Ya nggak sih? Iya, langsung kita sapa dulu nih. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan saya Pramadika Samudra. Dan saya Ezra Haryanto. Lensa Indonesia Malam. Nah, tadi kita udah bahas menu-menu sahur favorit nih. Nah, sekarang nih Zra nih, ternyata nih walaupun lebaran masih sebulan lagi nih. Betul. Ternyata udah banyak yang berburu baju lebaran, coba Zra. Lah, kan ini kan baru mulai puasa besok kan? Nah, itu dia. Lihat tuh. Waduh, nih baju-baju gamis kayak gini nih, emak-emak nih. Udah berburu ke pasar Tanah Abang, Zra. Apakah yang dituju sehingga harus dari H-30 dari Lebaran? Iya nggak? Ya kan? H-30. Aku kehabisan banget kayaknya. Makanya kita lihat nih mama nih. Halo Sobat RTV,
menyambut bulan puasa tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mempersiapkan juga yang namanya busana muslim. Apalagi gamis-gamis nih ya, tidak hanya dipakai untuk bulan puasa, tapi bisa juga langsung kita persiapkan untuk menyambut Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Wah, busana muslim juga udah mulai banyak dicari nih sahabat. Walaupun Lebaran masih lama, tapi lihat deh. Udah rame banget nih yang cari gamis, hijab, baju koko, dan perlengkapan lainnya. Terus, baju muslim kayak gimana sih yang lagi banyak dicari buat Lebaran tahun ini? Kalau tahun ini tuh kebanyakan yang gamis-gamis style gitu Kak, sama rompi outer gitu, seperti yang pakai kayak gini, pakai rompi-rompi begitu atau yang seperti gini. Oke. Jadi outer style gitu. Warna favoritnya apa? Kalau tahun ini kebanyakan emerald green sama burgundy Kak. Oh, emerald green sama burgundy ya. Oke deh, saya coba TV, aku sudah berganti kostum ya. Salah satu baju yang jadi favorit buat Lebaran kali ini. Jadi dia bahannya itu tile, kemudian ini warnanya juga lagi banyak dicari ya, warna yang jadi favorit di tahun ini. Tapi Lebaran masih sebulan lagi. Terus bulan puasa juga belum mulai. Terus kira-kira kenapa ya orang-orang udah pada berburu baju Lebaran dari sekarang? Sekarang lebih enak, lebih nyaman, tidak mengganggu puasa. Kita bisa makan kalau lapar, kita harus bisa minum, kan nggak pusing ya kan. Kalau kita puasa terpusing, kadang-kadang kita mengganggu puasa, kadang-kadang banyak yang pada jebol orang-orang saya liatin. Oh itu alasannya. Iya deh Bu. Nah, walaupun Tanah Abang udah rame banget, tapi ini masih jauh dari puncaknya ya sahabat. Biasanya bakal membludak pada belanja tuh di pertengahan bulan puasa atau menjelang hari raya. Nah, buat kamu yang mau cari outfit Lebaran juga, kamu bisa cari salah satunya adalah di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Karena ini emang gudangnya baju-baju yang bagus dan juga harganya masih terjangkau. Dari Jakarta, Arista Damelia, Ariel Ramadan, RTV. Nah, aku jebol katanya Zra, makanya belanjanya Iya. H-31. Jadi kan karena memang kan belanja itu butuh energi gitu Betul. ya. Jadi supaya bisa diasup dengan makanan begitu, jangan jebol puasanya ya gitulah ya. Make sense sih, make sense. Ya masuk akal sih. Tapi ini ada berita yang cukup miris nih Zra nih. Apakah berita miris menjelang Ramadan ini? Nah, jadi ternyata belanja jelang Ramadan ini justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab nih Zra. Hah? Apanya? Seperti di Pasar Kebayoran Baru, di mana ada oknum pedagang Ini ada yang, ayam nih. Kenapa ayam? Yang gelonggongin ayam Zra, supaya beratnya naik terus harganya jadi lebih mahal. Kirain sapi aja digelonggongin. Nah itu dia. Nah. Zra, padahal kan ayam kan kecil ya. Ayam sekecil itu. Nggak usah, nggak jadi nyanyi dong, nggak jadi nyanyi dong. Nah ini nih, kita lihat aja nih informasinya. Iyalah. Dikit-dikit nyanyi. Ada syuting apa nih? Kok syutingnya di kandang ayam? Oh alah, ternyata bukan syuting film sahabat, melainkan olah TKP. Lokasi ini adalah rumah pemotongan hewan yang ada di kawasan Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di lokasi ini tersangka menggelonggong ayam potong. Caranya dengan menyuntikkan air ke dalam daging ayam yang baru dipotong. Fungsinya untuk menambah berat ayam potong yang ia jual. Aksi curang ini diketahui berkat informasi dari masyarakat. Itu digunakan untuk menyuntikkan air ke dalam ayam yang sudah dipotong. Dan setelah itu pelaku SY ini sendiri menjual kepada konsumen atau pelanggan yang mencari ayam potong di tempatnya. Aksi ini jangan ditiru ya sahabat. Selain curang, aksi ini juga berbahaya untuk kesehatan. Tetapi yang paling perlu kita cermati adalah air yang digunakan itu. Jadi
biasanya adalah air kotor. Nah, karena air kotor jadi suntikan ke daging ayam, ke karkas ayam, otomatis karkas ayam tersebut terkontaminasi bakteri yang ada di air kotor tersebut. Nah sahabat, ada caranya untuk membedakan ayam segar dan ayam gelonggongan. Yang pertama, daging ayam terlihat lebih basah. Jika dipegang, tekstur daging lebih lembek karena ada air di bawah lapisan kulit. Bila daging ayam diangkat, akan meneteskan air. Dan bila daging diiris melintang, dapat mengeluarkan air. Jadi, harus tetap jeli dan awas ketika memilih ayam potong untuk konsumsi ya, sahabat. Bila menemukan kejanggalan, jangan ragu untuk lapor ke petugas. Dari Jakarta, Aprianto, RTV. Jahat banget sih ya, untung ketangkep tuh. Iya, gimana ya, ini mau beli ayam gelonggongan. Kemarin Pertalite, Pak. Ya, gitu. Maaf, masih tapi rada kan, kesel. Ya. Tapi kan memang ya, Zres, kalau setiap mau hari raya, itu harga-harga tuh kan pasti pada naik. Iya sih, Bener. kayak nggak cuma ayam doang nih, pasti kayak minyak goreng itu juga kan pasti daerah-daerah pada naik tuh. Nah, bahkan nih minyak kita, itu katanya di beberapa daerah itu udah melebihi harga eceran tertinggi, Zra. Waduh. Udah nggak wajar naiknya nih. Ini biasa terjadi menjelang hari raya, tapi sebenarnya harusnya kan bisa dikendalikan ya. Kenapa berulang terus? Nah, itu. Bagaikan tradisi yang sudah berlangsung lama, jelang Ramadan harga bahan pokok terus meningkat. Tapi nggak semua tradisi harus dirawat ya sahabat, termasuk tradisi kenaikan harga ini. Antara 90. Itu sebabnya petugas melakukan sidak harga dan stok kebutuhan, seperti di pasar tradisional Sumber di Cirebon, Jawa Barat. Dalam sidak ini petugas menemukan banyaknya pedagang menjual minyak makan subsidi minyak kita di atas harga eceran tertinggi. Padahal harga tertingginya cuma 15.700 perak. Dijualnya 18.000 sampai 19.000 rupiah. Menurut pedagang, harga ini karena harga agen minyak kita sudah tinggi, yaitu 17.500 sampai 18.000 rupiah per liter. Harga jual 18.000. Itu kan di atas head, Bu. Itu gimana sih, Bu? Bisa di atas harga Orang itu? dari agennya jualnya segitu, misal dari gitu 17.5, saya jualnya 18. Berarti ngambil Emang harga dari situ sih cuma 15.7. Ya juga keder jualnya kalau ada yang kok sini harganya segini, headnya nggak tahu orang saya dari itu. Berarti dari agennya 17.5. Saya jual 18 cuma 500. Cuma 500. Oh, berarti Hari paling 3 hari. Bu Haji, minyak tuh berapa, Bu? Temuan ini akan ditindaklanjuti dengan memeriksa agen dan pihak-pihak yang terkait dengan distribusi minyak kita. Kalau yang botol itu biasa ada berapa, Bu Haji? Lagi kosong biasa. Nah, ini kami nanti akan menugaskan jajaran Satreskrim kami untuk berkoordinasi lah dengan dinas terkait, kemudian juga berkoordinasi dengan agen-agen agar harga minyak goreng ini tetap sesuai ketentuannya. Sedangkan dari Pasar Badak Pandeglang, Banten, warga mengeluhkan harga daging ayam potong yang mulai melonjak jelang Ramadan. Harga ayam potong yang tadinya Rp33.000 naik menjadi Rp37.000 per kilogram. Kesel sih, tapi karena udah dikit lagi puasa ya, mau nggak mau tetap harus beli. Biasanya kan kalau di hari-hari biasa itu kisaran 33 ya Mas ya. Sekarang malah mau menjelang puasa, besok puasa ini sampai 37. Lumayan naik lah Mas ya. Keberatan nggak sih Bu dengan harga yang segitu? Ya sebetulnya keberatan Mas gitu. Karena kan kita bagi-bagi ya. Pas begitu saya kemarin 37 mau nggak mau terpaksa saya beli gitu. Emang biasanya mahal ya. Emang Tapi pedagang juga mengeluh soalnya kenaikan harga bikin omset mereka turun. Biasanya mah ton biasanya mah perharinya mah ini menurun paling ya 5 kintal paling 7 kintal biasanya. Oh berarti omset Harusnya sih ya, ada tindakan yang jelas dari pemerintah nih buat mengontrol harga. Apalagi kenaikan harga ini sudah jadi kebiasaan tiap tahun. Dari Cirebon, Jawa Barat dan Pandeglang, Banten, Abdul Rahman Herbert Marbun, RTV.
Tuh, harga udah pernah naik aja. Padahal kan Lebaran, Ramadan baru mulai besok ya? Besok nih, akhirnya informasi yang ditunggu-tunggu sama umat muslim di Indonesia khususnya. Betul. Yaitu adalah pengumuman nih, kapan 1 Ramadan. Dan berikut kita saksikan langsung pernyataan dari Menteri Agama, yaitu Nazaruddin Umar. Sudut elongasi 4 derajat 47,3 menit hingga 6 derajat 24,14 menit. Ya, dan hilal terlihat sebagaimana laporan Saudara Direktur Jenderal Bimas Islam tadi, dan ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh, sudah disumpah juga oleh hakim. Dengan demikian 2 orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan oleh hakim agama setempat, maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025 ya, bertepatan 1 Ramadan ya 1446 Hijriah. Kita beralih ke informasi selanjutnya Nizra nih. Yoi, ada apa nih? Ternyata Nizra, Indonesia itu memiliki pertahanan militer yang kuat. Bah, ini yang bikin bangga, bikin tenang. Karena kalau diingat juga kan anggarannya kemarin lumayan banget ya. Selama Pak Prabowo jadi Menhan itu kan anggarannya lumayan tinggi. Apalagi sekarang jadi presiden. Oh, bisa lebih. Nah, ini nih kemarin nih rekan kita nih Doni Hermata dan juga Joni Marcos berkesempatan untuk melihat langsung di Abdurrahman Saleh Nizra. Wah, main-mainan lempar-lempar granat gitu mereka ya. Enggak dong, Nizra. Kita melihat Air Force Indonesia. Oh, iya. Bercandanya serem. Ya, maaf. Ini kita lihat informasinya. Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh Malang menjadi salah satu markas bagi para pasukan pengaman udara Tentara Nasional Indonesia. Pangkalan ini terdiri dari sejumlah skadron. Di antaranya Skadron Udara 32 dengan pesawat andalannya Hercules C-130. Selain operasi militer, pesawat ini telah melakukan berbagai operasi kemanusiaan, seperti mengirim bantuan saat gempa Turki terjadi, serta mengirim bantuan untuk Palestina melalui Mesir. Pangkalan militer Abdul Rahman Saleh juga diperkuat oleh Skadron Udara 4 dengan pesawat andalannya Kasa 212 seri 200. Pesawat angkut ringan juga telah melakukan berbagai misi, baik militer maupun kemanusiaan, seperti membantu pemadaman kebakaran hutan. Nah, kalau yang ini sahabat, pesawat Kasa milik Skuadron 4. Selain melakukan patroli udara, pesawat ini juga melakukan berbagai misi lain, diantaranya adalah evakuasi medis, kemudian modifikasi cuaca dan seeding atau penyebaran bibit melalui udara. Skadron Udara 21 juga semakin memperkuat pertahanan militer di Lanut Abdul Rahman Saleh. Pesawat tempur Super Tucano jadi andalan Skadron Udara ini. Pesawat tempur taktis ini kerap digunakan untuk melakukan pengamanan udara, termasuk pengamanan alur laut Kepulauan Indonesia dan perairan Ambalat. Untuk menjaga pesawat-pesawat tempur andalan ini tetap prima, Lanut Abdurrahman Saleh juga punya bengkel pesawat sendiri di Skadron Teknik 022. Skadron ini menangani perawatan dan pemeliharaan pesawat, serta kerusakan mulai dari ringan hingga sedang. Tujuan utama dari preventive maintenance itu adalah kita memberikan safety, kita memberikan garansi tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. Jadi kalau kita ingin mencapai zero accident, maka yang harus dilaksanakan adalah preventive maintenance ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai preventive maintenance ini kita abaikan. Kita melaksanakan pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan. Ini adalah untuk memberikan jaminan bahwa pesawat ini safe dan layak terbang. Dari Lanut Abdurrahman Saleh, tampak setiap skadron dan pesawat memiliki spesifikasi dan tugas sendiri.
Namun, di balik pesawat yang mengudara, terdapat keahlian, keterampilan, dan disiplin latihan yang dilakukan secara periodik oleh para prajurit pasukan pengaman udara. Dari Malang, Jawa Timur, Doni Hermatra, Joni Marcos, RTV.